Kau suami yang kejam, yang tiada berperasaan. Bunga warga Kecamatan Ciawi Gebang Kabupaten Kuningan yang di bawah umur masih sekolah kini merana juga merandang di saat bapak tirinya Oyes alias WWU, Bunga hingga melahirkan 2 hari lalu. Rabu tanggal 24 September tahun 2025. Kejadian setahun yang lalu Bunga Oyes alias WWU beberapa kali hingga kini lahir anak laki-laki. Nasib Bunga tersebut setelah kehormatannya direnggut oleh sang Dracula ayah tirinya hingga yang berinisial Yayan warga Ciomas. Ayah kandung yang bernama Wahyugri alias Jateng yang sudah bercerai pada tahun 2014 memiliki 2 anak dari perkawinan Wahyugri Ibu Entin. Kami meminta kepada pihak Polres Kuningan untuk segera menangkap pelaku tersangka bapak tiri korban juga meminta agar dihukum mati. Ketua Masyarakat Peduli Kuningan Kang Yusuf dan Duasi mengatakan Kabupaten Kuningan rawan Dracula paha alias rawan Dracula selangkangan. Hari ini ada seorang ayah tiri yang sudah menghamili hingga melahirkan. Ini sudah keterlaluan. Kami juga meminta jajaran polisi Polres Kuningan agar secepatnya tangkap. Kami berharap kepada pihak sekolah agar Bunga tersebut jangan dikeluarkan dari sekolah. Tolong perhatikan untuk masa depannya, pinta Kang Yusuf. Sementara itu kantor hukum Ratu Adil Kang Sukendar SH mengatakan kepada Bapak Kapolres Kuningan agar kasus pelecehan anak di bawah umur untuk menjadikan atensi khusus, juga meminta siapapun pelakunya untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kami apresiasi kinerja Polres Kuningan yang sudah cepat merespon, pungkas Kang Sukendar. Koresponden Kuningan Agus Gusbur mengabarkan. Pak, kronologinya bisa dijelaskan Pak? Ya, intinya gini aja. Ya, intinya kan anak saya itu kan anak kandung sendiri, ikut sama bapak tirinya. Terus sama bapak tirinya kan dikauli lah gitulah. Terusnya sampai hamil sampai melahirkan. Ya. Nah, terus Bapak udah bercerai Pak dengan istri? Udah berapa tahun Pak? Udah mulai cerai itu tahun 2014. Oh gitu ya Pak? Ya, udah tapi lama. Bapak punya anak 2 ya? Iya, anak itu yang besar kan? Iya, satu. Tapi Bapak dengan adanya kejadian ini gimana Pak? Ya kaget, otomatis kaget lah, kan saya lagi di Jawa. Dikasih tahu sama anak saya ini yang laki. Asli Jawanya mana Pak? Jawa Tengah. Di mana Pak? Purworejo, Purworejo, Jawa Tengah. Nama Bapak siapa Pak? Nama saya aslinya Wahyugri. Wahyugri, Bapak Wahyugri. Nah terus Pak, Bapak menginginkan gimana Pak? Ya, menginginkan khusus buat tersangka. Ya, pengennya berlanjut lah sidang gitu. Oh gitu ya Pak, untuk dihukum? Ya hukum harus itu, udah pelecehan berat itu kan itu. Itu ya Pak? Ya, saya nggak terima lah anak saya kandung digituin sama bapak tirinya. Tetap nggak terima. Berarti cerai tahun 2014 ya Pak? Iya 14. Gitu ya Pak, makasih ya Pak. Juga itu, gimana nih? Jadi kalau saya secara pribadi, kebetulan ini bukan kali pertama kami dari Masyarakat Peduli Kuningan mendampingi korban-korban kekerasan ya, terhadap perempuan dan anak. Tapi ini terhitung sangat miris dan luar biasa karena si korban sampai melahirkan. Kalau si korban berarti sekarang berusia 17 tahunan, berarti kejadian ini sekitar 1 tahun yang lalu kurang lebih. Ini kan harusnya menjadi perhatian bersama antara pihak keluarga, tetangga, desa, semua lah harusnya kan. Harus terkontrol. Ini pelajaran untuk kita semua. Tapi yang pasti tadi juga saya sudah ketemu dengan pihak keluarga, ya, dengan teman-teman yang luar biasa juga ikut mendukung dari masyarakat sekitar kan gitu, ada Kang Kendar, ada teman-teman yang lain lah, semua banyak. Ini luar biasa supportnya. Yang pasti kami minta kepada pihak kepolisian, terutama unit PPA, ini menjadi kasus yang diatensi khusus oleh Pak Kapolres, sehingga penanganannya bisa menjadi penanganan cepat dan menjadi efek jera yang luar biasa. Karena apa? Karena Undang-Undang 23 ini atau undang-undang terkait kekerasan ini termasuk extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang tidak diatur oleh KUHP, langsung diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu saya berharap tidak ada mediasi di sini. Tapi bisa menimbulkan efek jera. Tapi kepada UPTD unit PPA juga dari Dinas Kependudukan, dari Dinas Perempuan ya,
Nah, itu DPKBA. Kami berharap juga ada pendampingan khusus kepada korban, termasuk anak korban, karena si korban sudah melahirkan 2 hari yang lalu ya. Ini ada pendampingan khusus karena saya kira nantinya akan ada pukulan psikologis yang luar biasa, baik dari lingkungan maupun di dirinya sendiri. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama ke depan. Semoga di Kabupaten Kuningan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Cukup ini menjadi yang terakhir. Oleh karena itu, satu lagi yang paling penting, Pak Kapolres mohon ini diatensi dan jadi perhatian khusus dalam penyidikannya, karena sudah banyak saksi-saksi yang membuktikan atau memberikan kesaksian ya, sudah memberikan kesaksian terkait permasalahan ini semua. Terus yang paling penting, karena si anak masih di usia sekolah, saya meminta kepada pihak sekolah untuk tidak mengeluarkan anak ini, karena ini sudah di kelas 3 sebentar lagi. Silahkan diatur bagaimana pola pembelajaran maupun ujiannya. Yang penting masa depan anak atau pendidikan anak dari korban ini harus terus dipentingkan dan diperhatikan. Oke, terima kasih. Saya Subdandi Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Masyarakat Peduli Kuningan. Gimana nih Ketua responnya nih, tanggapan demi tanggapan sekarang udah ada penyelidikan dan penyidikan dari pihak jajaran Polres Kuningan dan sudah ditangkap pihak tersangka itu udah ngeri juga itu. Gimana nih? Jadi kalau saya secara pribadi, kebetulan ini bukan kali pertama kami dari Masyarakat Peduli Kuningan mendampingi korban-korban kekerasan ya, terhadap perempuan dan anak. Tapi ini terhitung sangat miris dan luar biasa karena si korban sampai melahirkan. Kalau si korban berarti sekarang berusia 17 tahunan, berarti kejadian ini sekitar 1 tahun yang lalu kurang lebih. Ini kan harusnya menjadi perhatian bersama antara pihak keluarga, tetangga, desa, semua lah harusnya kan. Harus terkontrol. Ini pelajaran untuk kita semua. Tapi yang pasti tadi juga saya sudah ketemu dengan pihak keluarga, ya, dengan teman-teman yang luar biasa juga ikut mendukung dari masyarakat sekitar kan, gitu, ada Kang Kendar, ada teman-teman yang lain lah, semua banyak. Ini luar biasa supportnya. Yang pasti kami minta kepada pihak kepolisian, terutama unit PPA, ini menjadi kasus yang diatensi khusus oleh Pak Kapolres, sehingga penanganannya bisa menjadi penanganan cepat dan menjadi efek jerah yang luar biasa. Karena apa? Karena Undang-Undang 23 ini atau undang-undang terkait kekerasan ini termasuk extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang tidak diatur oleh KUHP, langsung diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu saya berharap tidak ada mediasi di sini. Tapi bisa menimbulkan efek jerah. Tapi kepada UPTD unit PPA juga dari Dinas Kependudukan, dari Dinas Perempuan ya, itu DPKBA, kami berharap juga ada pendampingan khusus kepada korban, termasuk anak korban, karena si korban sudah melahirkan 2 hari yang lalu ya. Ini ada pendampingan khusus karena saya kira nantinya akan ada pukulan psikologis yang luar biasa, baik dari lingkungan maupun di dirinya sendiri. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama ke depan. Semoga di Kabupaten Kuningan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Cukup ini menjadi yang terakhir. Oleh karena itu, satu lagi yang paling penting, Pak Kapolres mohon ini diatensi dan jadi perhatian khusus dalam penyidikannya, karena sudah banyak saksi-saksi yang membuktikan atau memberikan kesaksian ya, sudah memberikan kesaksian terkait permasalahan ini semua. Terus yang paling penting, karena si anak masih di usia sekolah, saya meminta kepada pihak sekolah untuk tidak mengeluarkan anak ini, karena ini sudah di kelas 3 sebentar lagi. Silahkan diatur bagaimana pola pembelajaran maupun ujiannya. Yang penting masa depan anak atau pendidikan anak dari korban ini harus terus dipentingkan dan diperhatikan. Oke, terima kasih. Saya Subdandi Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana sebagai apa, Pak? Kebetulan saya selaku Ketua Kantor Hukum Ratu Adil ya. Oh, Ratu Adil. Ratu Adil Kabupaten Kuningan ya. Ya kebetulan hari ini kapasitas saya bukan sebagai kuasa pendamping, namun tadi malam kebetulan kita sudah banyak ngobrol dengan ayah kandung dari yang hari ini menjadi korban ini udah termasuk extraordinary crime lah menurut saya gitu ya, karena ini udah kejahatan luar biasa. Bayangkan seorang ayah tiri yang harusnya bisa memberikan melindungi secara utuh anak tersebut malah diduga digauli dan sampai hamil, dan sekarang sudah melahirkan kurang lebih 3 hari. Nah maksud saya begini,
ini bukan pertama kali kasus pelecehan seksual yang mengaitkan anak di bawah umur ya. Jadi ini mungkin terakhir lah ya, terakhir bahwa ada kejadian persoalan perbuatan yang keji yang dilakukan oleh yang menurut saya tidak mesti terjadi ya antara ayah tiri dengan anak tiri sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya saya meminta langsung kepada Bapak Kapolres Kabupaten Kuningan ini untuk dijadikan satu atensi, Pak Kapolres, jadikan satu atensi bahwa jangan ada mediasi atau apapun guna mendapatkan efek jerak. Jadi yang pertama. Jadi semoga Kabupaten Kuningan ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir adanya kejadian tindakan-tindakan yang menurut saya biadab lah ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini ketika bapak kandungnya hendak melaporkan dan alhamdulillah Polres Kuningan luar biasa nih, apresiasi untuk Polres Kuningan yang sudah benar-benar turun langsung benar-benar merespon cepat adanya kejadian ini, dan mudah-mudahan hari ini selesai dan pelaku segera ditangkap ya, kasih efek jerak ya, tidak ada kata mediasi. Dan saya yakin dan percaya penyidikan penanganan perkara di Polres Kuningan ini luar biasa gitu ya. Sekali lagi Pak Kapolres, izin saya Sukendra Resa, Ketua Kantor Pengurus Adil, meminta ini dijadikan satu atensi ya, satu atensi, semoga tidak lagi terjadi perbuatan-perbuatan yang menurut saya keji ya, menurut saya keji karena apa? Jadi masa depan anak yang mestinya tidak seperti ini harus mendapatkan perlakuan yang biadab menurut saya. Terima kasih Pak. Sungguh kau